Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas cara input dokumen transaksi pada Mayap Accounting. Di sini saya menggunakan soal UKK Akuntansi tahun 2024 paket 1, yaitu merupakan kasus UD Abadi. Melanjutkan video sebelumnya, kita telah selesai memasukkan data awal perusahaan pada Mayap Accounting. Jadi sebelumnya kita telah selesai memasukkan data awal perusahaan pada Mayap Accounting. Untuk selanjutnya kita akan menginput dokumen transaksi ke dalam Mayap Accounting. Di sini sudah ada dokumen transaksi yang pertama, yaitu PT Gunung Kawi. Di sini merupakan faktur pembelian. Jadi UD Abadi membeli barang kepada PT Gunung Kawi. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 20 unit untuk kulkas Panasonic dan 15 unit untuk kulkas Toshiba. Tanggal transaksi yaitu tanggal 2 Desember tahun 2022 dengan nomor faktur F011. Dari dokumen transaksi pembelian atau purchase ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Untuk menginput ke dalam Mayap Accounting apabila ada transaksi pembelian secara kredit, karena di sini merupakan faktur sehingga merupakan pembelian secara kredit, maka kita akan pilih di dalam Common Center ini yaitu purchase. Lalu kita pilih Enter Purchase. Supplier kita isi sesuai dengan nama perusahaan di soal, yaitu di sini kita lihat ada PT Gunung Kawi. Jadi kita pilih Use Supplier. Tax Inclusive kita nonaktifkan. Lalu untuk termin pembayarannya kita lihat di soal, yaitu N/30, jadi net 30, ini sudah sesuai. Purchase kita isi yaitu nomor faktur sesuai dengan di soal, yaitu F011. Jadi kita isi nomor fakturnya yaitu F011 dengan tanggal transaksi sesuai dengan di soal, yaitu tanggal 2 Desember tahun 2022. Jadi tanggal 2 Desember tahun 2022. PT Gunung Kawi, jadi kita membeli barang dagangan kepada PT Gunung Kawi. Untuk layout di sini masih merupakan servis atau jasa karena pertama kali kita menginput pembelian, sehingga layout kita ganti dengan cara paling bawah kita pilih layout. Lalu kita pilih item. Jadi untuk penjualan barang kita pilih item. Lalu kita oke. Jadi di sini sudah berubah bentuk layoutnya. Lalu kita masukkan harga per unit sesuai dengan di soal. Yang pertama di sini ada 20 unit. Dengan item number yaitu kulkas Panasonic. Use item. Harga per unit kita isi sesuai dengan di soal, yaitu Rp4.500.000. Totalnya Rp90 juta. Lalu yang kedua, barang yang kedua yaitu 15 unit untuk kulkas Toshiba. Use item. Dengan harga per unit kulkas Toshiba yaitu Rp3.500.000. Dengan jumlahnya yaitu Rp52.500.000. Di sini PPN yaitu sebesar 11%. Kita lihat sesuai dengan di soal. Tax yaitu pajaknya sebesar Rp15.675.000. Lalu
Lalu total harga Rp142.500.000 sudah sesuai. Kita lihat di sini ada freight paid atau beban angkut yaitu sebesar Rp1.000.000. Karena ada beban angkut maka kita isi di kolom freight sebesar Rp1.000.000. Untuk freight PPN kita pilih NT use T-code sehingga beban angkut ini tidak dikenakan pajak. Sehingga kita lihat total amount-nya yaitu sesuai dengan di soal Rp159.175.000. Lalu kita akan cek dengan cara mengetik Ctrl R, kita akan melihat transaksinya, account payable di kredit, merchandise inventory, PPN income, dan freight paid. Nama-nama akunnya sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, maka kita bisa klik OK. Lalu bisa kita record. Selanjutnya kita masuk dokumen transaksi yang kedua. Di sini ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil yaitu pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp700.000 dengan nomor voucher V121. Tanggal 4 Desember tahun 2022. Yaitu pembelian perlengkapan toko sebesar Rp700.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center ini, apabila terjadi transaksi pembelian perlengkapan kantor, maka akan kita input, yaitu kita pilih di dalam Command Center, kita pilih Banking, lalu kita pilih Spend Money. Jadi kita akan mengeluarkan pembelian perlengkapan kantor, tetapi dengan menggunakan voucher kas kecil, berarti petty cash. Tax inklusif untuk pertama kali kita nonaktifkan, lalu cash in bank kita ganti menjadi petty cash. Jadi sesuai dengan di soal, kita membeli perlengkapan kantor dengan menggunakan voucher kas kecil. Nomor cek kita bisa isi yaitu nomor voucher, di sini V121, maka kita isi V121 dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 4 Desember tahun 2022. Tanggal 4 Desember tahun 2022. Amount-nya atau jumlahnya sesuai dengan di soal kita ambil sebesar Rp700.000. Keterangan kita isi yaitu di kolom memo kita isi pembelian perlengkapan kantor. Jadi kita isi pembelian perlengkapan kantor. Lalu kita pilih akun yang sesuai untuk pembelian perlengkapan kantor, yaitu di sini akun 1, kita pilih akun 1, perlengkapan kantor, store supplies, use account. Jadi perlengkapan kantor yaitu akunnya store supplies sebesar Rp700.000. Lalu akan kita cek dengan menggunakan Ctrl R, maka jurnalnya store supplies di debit dan petty cash di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp700.000. Apabila sudah sesuai, kita klik OK, lalu jangan lupa kita record. Bisa kita cancel. Selanjutnya kita masuk dokumen transaksi berikutnya. Ada dokumen transaksi nomor 3, tanggal 5 Desember. Di sini merupakan faktur pembelian barang. UD Abadi membeli barang kepada PT Bromo Asri tanggal 5 Desember tahun 2022 dengan nomor faktur 217. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 25 unit kulkas Panasonic dan 20 unit kulkas Toshiba. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Kita lanjut untuk menginput ke dalam Mayop Accounting pembelian barang secara
kredit, kita pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase. Nama supplier kita sesuaikan dengan di soal, yaitu nama suppliernya PT Bromo Asri. Maka kita pilih PT Bromo Asri, use supplier, dengan terminnya yaitu net 30. Kita lihat di soal N/30. Ini sudah sesuai. Purchase kita isi nomor bukti, yaitu nomor buktinya di sini 217. Dengan tanggal transaksinya kita isi tanggal 5 Desember. Jadi kita isi tanggal 5 Desember. Harga per unit kita lihat sesuai dengan di soal, yaitu yang pertama 25 unit dengan namanya yaitu kulkas Panasonic use item. Harga per unit kita lihat di sini yaitu 4.500.000, sudah sesuai dengan totalnya sebesar Rp112.500.000. Ini sudah sesuai. Lalu berikutnya 20 unit, kita isi 20 unit untuk kulkas Toshiba. Jadi kulkas Toshiba kita pilih use item dengan harga per unit 3.500.000, dilihat di soal, dan totalnya yaitu sebesar 70 juta rupiah. Kita lihat di sini subtotal 182.500.000 sudah sesuai dengan di soal. Apakah ada biaya angkut? Di soal tidak ada freight atau biaya angkut, maka kita kosongkan. Lalu kita lihat pajaknya yaitu sebesar 11%, Rp20.075.000, sudah sesuai. Total amount yaitu Rp202.575.000. Ini sudah sesuai. Kita lihat dengan cara mengetik Ctrl R untuk melihat transaksinya. Ini sudah sesuai, lalu kita bisa klik OK. Dan jangan lupa kita record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 4. Ada pembelian barang kepada PT Jaya Putra tanggal 8 Desember dengan nomor faktur 324, yaitu pembelian barang 15 unit kulkas Panasonic dan 10 unit kulkas Toshiba. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyOp Accounting. Untuk menginput ke dalam MyOp Accounting, pembelian barang secara kredit masih kita pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase. Nama supplier kita cari sesuai dengan di soal, yaitu PT Jaya Putra. Maka kita pilih PT Jaya Putra use supplier dengan termin pembayarannya N/30 sesuai dengan di soal. Purchase atau nomor bukti kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini 324 dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 8 Desember. Jadi kita isi tanggal 8 Desember dengan mengisi harga per unit yaitu 15 unit untuk kulkas Panasonic. Harga per unit Rp4.500.000, sudah sesuai, totalnya Rp67.500.000. Lalu yang kedua, untuk kulkas Toshiba 10 unit, kita pilih kulkas Toshiba use item dengan harga per unit Rp3.500.000 dan totalnya Rp35 juta. Lalu kita lihat di soal, di sini ada freight atau beban angkut. Beban angkut sebesar Rp1.250.000. Maka kita isikan freight Rp1.250.000. Jangan lupa kita ganti untuk kolom freight ini yaitu NT atau tidak kena pajak. Sehingga
Subtotal yaitu 102.500.000 sudah sesuai dengan di soal. PPN sebesar 11% yaitu Rp11.275.000. Beban angkut Rp1.250.000 dan total amonnya Rp115.025.000. Ini sudah sesuai dengan di soal. Kita lihat kontrol R. Dan transaksinya pun sudah sesuai akunnya. Maka kita bisa klik OK dan kita record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen transaksi nomor 5. Di sini ada nota kredit, merupakan faktur pembelian. Jadi UD Abadi sebelumnya membeli barang kepada PT Jaya Putra, ternyata ada barang yang tidak sesuai. Sehingga oleh UD Abadi diretur. Jadi ada retur pembelian merupakan nota kredit dengan nomor bukti NK1 tanggal 10 Desember. Yang diretur yaitu 1 unit kulkas Panasonic dan 2 unit kulkas Toshiba. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Untuk menginput retur pembelian kepada Mayop Accounting, masih kita pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase. Jadi seperti pembelian, kita pilih enter purchase. Lalu supplier kita isi sesuai dengan di soal, yaitu PT Jaya Putra. Maka kita isi PT Jaya Putra, use supplier. Di sini retur kita lihat tanggalnya tanggal 10 Desember. Maka kita isi tanggal 10 Desember dengan nomor buktinya NK1. Maka kita isi NK1 dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 10 Desember. Karena di sini kita merupakan retur pembelian, sehingga kolom harga per unit kita beri tanda min. Untuk yang pertama, ini kulkas Panasonic min 1. Kita pilih untuk kulkas Panasonic use item dengan harga per unit Rp4.500.000 dan total harganya yaitu Rp4.500.000. PPN sebesar 11%. Lalu berikutnya untuk kulkas Toshiba yaitu min 2 dengan kita pilih kulkas Toshiba use item, deskripsinya harga per unit Rp3.500.000 dan totalnya Rp7 juta. Lalu kita lihat setelah kita input transaksinya, kita pilih Ctrl R dan kita akan lihat account payable di sini Rp11.500.000 dan Rp1.265.000. Merchandise inventory dan PPN income di sebelah kredit ini sudah sesuai, lalu kita bisa klik OK. Karena ini sudah sesuai, yaitu total amount-nya Rp12.765.000. Jadi minus Rp12.765.000. Lalu kita record. Setelah kita record untuk retur pembelian, maka kita melakukan langkah yang kedua. Sebelum kita tutup, kita pilih dulu langkah yang kedua, yaitu dengan cara memilih register, lalu kita pilih return and debit, dan kita pilih apply to purchase. Setelah kita pilih apply to purchase, ID kita isi sesuai dengan di soal tadi, yaitu NK1, kita pilih NK1, dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 10 Desember tahun 2022. Lalu untuk debit amount-nya kita lihat tadi yaitu sebesar Rp12.765.000. Maka kita pilih amount applied. Di sini ada transaksi retur
yaitu atas pembelian tanggal 8, sehingga amount applied ini kita pilih untuk yang tanggal 8. Kita klik tanggal 8, lalu kita enter atau tab. Sehingga bisa dilihat out of balance-nya menjadi 0. Jadi karena di sini returnnya yaitu atas pembelian tanggal 8 Desember, maka kita pilih amount applied-nya sesuai dengan barisnya. Lalu jangan lupa kita record. Setelah selesai kita close. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 6 tanggal 11 Desember tahun 2022. Di sini merupakan faktur. Faktur penjualan. UD Abadi menjual barang kepada toko pojok dengan nomor bukti F121 terminnya N/30. Banyaknya barang yang dijual yaitu 15 unit kulkas Panasonic dan 10 unit kulkas Toshiba. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center kita pilih, karena kita akan menjual barang secara kredit, kita pilih Sales. Lalu kita pilih Enter Sales. Customer kita isi sesuai dengan di soal. Sebelumnya teks inklusif kita nonaktifkan terlebih dahulu. Customer sesuai dengan di soal kita pilih, yaitu di sini toko pojok, maka kita pilih use customer toko pojok. Nomor bukti kita lihat di soal yaitu F121, maka kita isi F121 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 11 Desember tahun 2022, maka kita isi 11 Desember tahun 2022. Layout untuk pertama kali, bentuk layoutnya masih berupa jasa karena di sini kita baru menjual pertama kali, maka kita ganti dengan cara memilih layout. Lalu sebelumnya servis kita ganti menjadi item. Lalu klik OK. Sehingga tampilan untuk penjualan barang sudah ada. Kita bisa isikan atau input. Untuk yang pertama, di sini barangnya yaitu 15 unit untuk kulkas Panasonic. Kita pilih kulkas Panasonic use item dengan harga per unit Rp6.500.000. Dengan totalnya Rp97.500.000 sudah sesuai. Lalu yang kedua yaitu 10 unit untuk kulkas Toshiba use item. Harga per unit kita isi sesuai dengan di soal Rp5.500.000 dengan totalnya yaitu sebesar Rp55 juta. Kita lihat subtotal Rp152.500.000 sudah sesuai dengan di soal. PPN Rp16.775.000 sudah sesuai dengan di soal. Lalu di soal di sini ada free collect sebesar Rp1.500.000. Tetapi sebelumnya boleh kita ganti menjadi NT atau tidak kena pajak. Kita isi beban angkutnya Rp1.500.000. Beban angkut ini dikenakan oleh si pembeli, sehingga oleh penjualan ini merupakan pendapatan angkut. Total amount-nya sebesar Rp170.775.000 sudah sesuai. Kita lihat Ctrl R. Transaksinya account receivable di debit, sales, PPN outcome, free collect di sebelah kredit, cost of goods sold dan merchandise inventory di debit dengan di kredit. Ini sudah sesuai, lalu kita bisa klik OK. Dan bisa kita record. Kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 7. Di sini ada penjualan barang ke toko Seven tanggal 12 Desember dengan nomor bukti F122. Banyaknya barang yang dijual yaitu 25 unit kulkas Panasonic dan 20 unit kulkas Toshiba.
Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Kita input ke dalam Mayop Accounting dengan masih memilih sales, lalu enter sales. Customer kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini toko 7, use customer, dengan termin pembayarannya N/30 sudah sesuai. Invoice kita isi dengan nomor bukti yaitu F12.2. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal tanggal 12 Desember. Jadi kita isi tanggal 12 Desember. Banyaknya barang yang dijual yaitu di sini 25 unit untuk kulkas Panasonic use item. Harga per unitnya Rp6.500.000. Totalnya yaitu sebesar Rp162.500.000. Lalu berikutnya untuk kulkas Toshiba 20 unit. Kita pilih kulkas Toshiba use item dengan harga per unit Rp5.500.000. Maka kita isi Rp5.500.000 dengan totalnya Rp110 juta. Lalu berikutnya untuk freight ini kita pilih NT atau tidak kena pajak. Pajaknya di sini sebesar 11% yaitu Rp29.975.000 sudah sesuai. Ada pendapatan angkut atau freight collect sebesar Rp2.250.000. Ini kita isi sehingga total amount-nya Rp304.725.000. Ini sudah sesuai, kita pilih Ctrl R dan kita bisa lihat untuk sales toko 7 sudah sesuai jurnalnya, maka bisa kita klik OK. Lalu kita record. Dan bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Ada dokumen transaksi nomor 8, ada voucher kas kecil. Pembelian perlengkapan kantor di toko Sakinah sebesar Rp600.000 tanggal 14 Desember. Dengan nomor bukti V12.2. Dari dokumen transaksi ini kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center kita pilih Banking, lalu kita pilih Spend Money. Lalu kita pilih Cash in Bank, kita ganti menjadi Petty Cash, Use Account. Lalu nomor bukti kita isi sesuai dengan di soal. Di sini V12.2, maka kita isikan V12.2. Tanggal kita isi sesuai dengan di soal, yaitu tanggal 14 Desember. Sehingga kita ganti di sini tanggalnya 14 Desember tahun 2022. Amount-nya atau jumlahnya sesuai dengan di soal Rp600.000. Dengan memo atau keterangan kita isi pembelian perlengkapan kantor. Lalu kita pilih akun yang sesuai. Untuk pembelian perlengkapan kantor kita pilih akun 1, yaitu merupakan store supplies atau perlengkapan kantor use item dengan amount-nya Rp600.000. Kita lihat Ctrl R, petty cash di kredit Rp600.000 dan store supplies di debit Rp600.000. Ini sudah sesuai, kita bisa klik OK, lalu bisa kita record. Dan bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Ada dokumen transaksi nomor 9, bukti pengeluaran kas, yaitu pembayaran listrik dan air bulan November sebesar Rp2.500.000 tanggal 14 Desember dengan nomor bukti BKK 12.1. Dari dokumen transaksi ini kita input ke dalam Mayop Accounting. Untuk transaksi bukti pengeluaran kas, kita pilih banking, lalu pilih spend money, karena di sini dokumen transaksinya merupakan bukti pengeluaran kas, jadi ini
kita pilih cash in bank. Lalu nomor bukti kita isi sesuai dengan di soal, yaitu BKK 12/1 dengan tanggal kita isi yaitu sesuai dengan di soal tanggal 14 Desember. Maka kita isi tanggal 14 Desember tahun 2022 dengan total jumlahnya sebesar Rp2.500.000 sesuai dengan di soal. Rp2.500.000 ini yaitu untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Kita isi pembayaran listrik dan air untuk bulan November. Lalu kita pilih akun yang sesuai untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Ini merupakan utang biaya. Utang biaya dengan nomor akun 2, yaitu kita lihat di sini ada expense payable. Maka kita pilih expense payable, use account. Jadi pembayaran listrik dan air bulan November, karena dia bulan November maka masuk ke dalam expense payable atau utang biaya. Lalu kita tap, bisa kita lihat Ctrl R, transaksinya, jurnalnya, yaitu expense payable di debit dan cash in bank di sebelah kredit. Masing-masing Rp2.500.000. Ini sudah sesuai, maka bisa kita klik OK. Setelah sesuai semua, maka bisa kita record. Lalu kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 10 tanggal 15 Desember. Di sini ada penjualan barang kepada toko raya dengan nomor bukti F123 tanggal 15 Desember dengan termin N/30. Kuantitas banyaknya barang yang dijual yaitu kulkas Panasonic 10 unit dan kulkas Toshiba 10 unit. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center, untuk kita menginput penjualan barang secara kredit, kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Customer kita isi sesuai dengan di soal, di sini yaitu toko raya, use customer. Invoice kita isi yaitu F123, maka kita isi F123 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 15 Desember tahun 2022. Banyaknya barang yang dijual 10 unit untuk kulkas Panasonic use item dengan harga per unit Rp6.500.000. Maka totalnya 65 juta. Lalu yang kedua, 10 unit untuk kulkas Toshiba use item dengan harga per unit Rp5.500.000. Sehingga totalnya Rp55 juta. Lalu berikutnya kita lihat apakah ada free collect. Di sini ada free collect sebesar Rp1 juta. Maka kita isikan di kolom free dengan memilih NT atau tidak kena pajak sebesar Rp1 juta. Dan kita bisa lihat total amount-nya Rp134.200.000. Ini sudah sesuai. Lalu kita pilih Ctrl R. Kita lihat transaksinya, account receivable di debit, sales, PPN outcome, dan free collect di kredit, serta cost of goods sold dan merchandise inventory di debit dengan di kredit. Akunnya sudah sesuai, maka kita bisa klik OK. Lalu kita record. Dan bisa kita cancel. Itulah tadi cara input dokumen transaksi dari dokumen 1 sampai dengan 10. Untuk berikutnya,
Dokumen transaksi 11 dan sampai selesai akan ada pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.